Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturanku dan kelakuannya tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Elohim, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Engkau tidak melakukan peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa yang ada di sekelilingmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan, lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu. Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, oleh karena segala perbuatanmu yang keji yang kuperbuat terhadapmu dan belum pernah kuperbuat kepada bangsa lain. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan makan anaknya, anak-anak akan makan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau, wahai Yerusalem. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu aku matikan kena penyakit sampar, mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku. Jadi tidak mungkin kemudian Tuhan murka sebesar ini, tiba-tiba muncul dia datang menjadi Tuhan, jadi manusia, dibunuh oleh manusia yang sudah dikutuknya sedemikian rupa. Nggak mungkin. Ini Tuhan murkanya minta ampun kepada Yerusalem. Ini sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga lagi akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas tenang kembali dan aku merasa puas, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku. Tatkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka, aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buat celaan di antara bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu di hadapan mereka daripadamu. Engkau akan menjadi buat celaan dan cercaan, menjadi peringatan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. Tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu dalam kemurkaan dan kemarahanku, di dalam pengajaran-pengajaran kemarahanku. Aku Tuhan yang mengatakannya. Ini Tuhan bersumpah ini untuk Yerusalem. Tiba-tiba dalam kemarahannya dia keluar dari rahim, mati lagi, dibunuh oleh manusia untuk menebus dosa-dosa orang. Aduh, ini apa namanya ini, Bang? Ini apa? Tiba-tiba dengan kasihnya dia datang menjadi manusia. Ingat di Filipi 2 tadi, Filipi 2 nomor 7 nomor 8, Elohim mengosongkan dirinya, tidak menganggap diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaannya manusia, dia taat sampai mati di atas tiang salib. Ini apa ajaran kayak begini? Tuhan murka semurka-murkanya, tiba-tiba dia datang untuk menjadi manusia, lalu kemudian dia meninggalkan ketuhanannya, menjadi kosong sama seperti manusia, lalu taat lagi dia sampai mati. Apa ini? Ini apa ini? Ajaran yang begitu bertentangan antara ajaran Tuhan kepada Bani Israel dengan ajaran Kristen terhadap Tuhannya Bani Israel. Makanya saya katakan, dari mana kitabnya orang Yahudi ini kok bisa nempel di agama Kristen? Ini yang belum diselesaikan. Anda mengaku domba. Saya katakan, aduh, yang disebut domba itu adalah keturunan Yakub dari keempat istrinya yang dia poligami, melahirkan 12 anak. Al-Quran menarasikan itu. Yes, Allah memilih mereka. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 aqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Allah memilih ke-12 Bani Israel sebagai bangsa yang diistimewakan. Nabi Musa dipilih sebagai manusia yang dilebihkan pada masanya. Lalu Allah mengatakan, inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. Bersama dengan kalian. Dari Mesir, dari Fir'aun dibebaskan, dari penindasan dibebaskan, diberikan tanah yang dijanjikan diberikan, semua kemegahan, kemudahan diberikan kepada mereka, dimanja dan dimanja. Tetapi mereka selalu ingkar kepada Allah.
Lalu kemudian Allah murka. Di Al-Quran mereka dilaknat. Di kitab saudara, di kitab Yahudi yang Anda ambil, itu jelas di Hezkiel 5. Satu perikop. Hujatan Allah, cacian Allah Elohim kepada Bani Israel itu lengkap selengkap-lengkapnya. Tiba-tiba muncul agama Kristen. Tuhannya Yahudi menjadi manusia, mati dibunuh oleh orang Romawi, lalu bangkit di dalam Roma 14:9. Sebab itulah Tuhan Elohim mati untuk bangkit kembali menjadi Tuhan. Ini ajaran apa ini? Ajaran Kristen. Makanya Kristen Bung sudah 2000 tahun tidak pernah tak satu tempat ibadah dengan Yahudi. Karena menurut Kristen, menurut Yahudi, Kristen ini adalah ajaran pagan. Ajaran pagan. Orang Yahudi tidak ada satupun dari mereka yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen, mengajarkan Katolik, mengajarkan Protestan, gak ada. Kenapa? Mereka sadar agama mereka bukan agama syiar. Agama mereka hanya untuk keturunan daripada Yakub. Jadi percuma mereka mengajarkan kepada orang lain, kecuali kepada Bani Yakub, Bani mereka, keturunan mereka, baru mereka ajarkan. Biar Anda bertetangga serumah sekalipun, Anda tidak akan diajarkan oleh mereka tentang Taurat. Tidak akan. Kenapa? Karena mereka paham Tauratnya hanya untuk keturunan Yakub. Kalian bukan keturunan Yakub. Anda sekolah sama orang Yahudi, satu kamar ngekos, sampai kerja, sampai beranak cucu, bahkan sampai meninggal, dia tidak akan pernah mengajarkan Anda Taurat. Kenapa? Mereka paham Taurat itu hanya untuk yang punya darah Yakub. Kristen Roma Yunani, agama Kristen di Indonesia itu asalnya dari Roma. Dari Yunani, nyebrang ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia, nyebrang ke Portugis, Portugis masuk ke Indonesia. Nenek moyang saudara-saudaraku menganut ajaran mereka, padahal endingnya hanya dari Roma, bukan dari Yahudi. Murid Yesus tidak ada yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Demikian. Ya, Silakan. Ya, Bang. Ya. Lanjut. Kristen itu pertama kali muncul itu di Antioquia, ya. Ya, jadi yang harus dipahami itu adalah Kristen itu pertama kali muncul itu di Antioquia. Artinya apa? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi siapapun yang mengikut Kristus itu disebut Kristen, ya. Seperti itu aja simpelnya. Nah, lalu masalah dari yang dibawakan oleh saudara Bang Juma, dikatakan Tuhan Yesus begini, mati begini, kenapa pantas dituhankan? Ya, kok Tuhan Yesus itu dilantik? Siapa yang melantik? Tidak ada yang melantik Yesus sebagai Tuhan. Tetapi yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan itu banyak ayatnya di Alkitab. Salah satu contohnya paling nyata adalah Thomas ketika bertemu dengan para murid yang lain, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya dan ke lambungnya, aku sekali-kali pun tidak akan percaya. Lalu muncullah di situ Yesus. Langsung apa perkataan Thomas? Ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, jadi itu adalah bukti yang nyata. Lalu perkataan yang paling jelas adalah perkataan dari Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Itu sudah sangat jelas. Yesus sendiri juga menyatakan dirinya di dalam kitab Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus itu tidak pernah menyatakan untuk kepada murid-muridnya, lantiklah aku sebagai Tuhan. Itu salah besar. Kalau Anda mengambil konsili Nicea atau konsili-konsili apapun itu yang menuhankan Yesus, oh itu hanya itu yang kalian jadikan senjata untuk menyerang ketuhanan Yesus. Tidak bisa seperti itu, saudara, ya. Tidak bisa seperti itu. Mereka juga ketika konsili-konsili itu tidak melantik Yesus sebagai Tuhan kok. Tidak ada perkataan di situ melantik Yesus sebagai Tuhan. Ya. Jadi Yesus dinyatakan sebagai Tuhan itu banyak ayatnya di Alkitab. Ya, banyak ayatnya di Alkitab. Lalu yang menyatakan Yesus adalah Tuhan juga jelas, ya, ketika Yesus berbicara di dalam Yohanes 14 itu. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruna, Bang Handi dan kawan-kawan Kristenku. Itu Aki Ardiansyah mau naik katanya, Aki Wanwan. Yuk dilanjut, silakan Ardian Sisis. Iya? Rapat udah beres Guruna, alhamdulillah. Silakan Armi. Noise.
Silakan, silakan. Bang Handi kemana? Mengkal. Entar. Direkkan lagi. Loh, kok di mute si Army of Jesus? Kenapa arminya baru ada sekarang? Pas disalib kemana arminya? Sudah selesai berbicara kok. Oke, baik. Oke. Jadi saya katakan Yesus itu Tuhan Anda, oke, tapi bukan Tuhannya Yahudi. Bukan Tuhannya Yahudi. Yang bermasalah kitabnya Yahudi Anda ambil, kemudian Anda punya Tuhan sendiri. Ini yang bermasalah ini. Kenapa Anda tidak menuhankan Tuhannya Yahudi saja? Kalau memang Anda merasa Anda adalah domba, silakan aja jadi domba. Tapi Tuhannya Yahudi dong yang Anda sembah. Jangan Tuhannya Roma. Jangan Tuhan lantikan mereka. Anda mengatakan tidak dilantik. Di dalam Roma 14 nomor 9, tadi saya sudah mengatakan kepada saudara. Apa yang dikatakan di sana? Yesus, untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Yesus mati. Supaya dibangkitkan agar menjadi Tuhan. Apa itu? Sebelumnya Yesus bukan Tuhan, dia adalah manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia, bukan datang sebagai Tuhan. Lalu kapan dia Tuhan? Setelah dilantik oleh Paulus. Di mana pelantikannya? Pada saat dia mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Ini data bung di dalam kitab Anda sendiri. Anda seorang pendeta, diajarin sama apologet Islam, kan lucu. Kemudian ketika Anda bernarasi bukti Yesus itu Tuhan ada di dalam kitab Wahyu. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus tidak mengenal kitabnya Kristen. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Jangankan Wahyu, Lukas aja, surah-surah Paulus saja tidak pernah dikenal oleh Yesus. Di dalam Markus kitab saudara, Markus 4 nomor 11, ya jelas dikatakan apa di sana? Yesus memberitakan Injil Allah. Yesus loh yang memberitakan itu. Loh, kenapa kemudian yang diberitakan bukan Injil Allah? Justru yang diajarkan ini adalah apa? Yang diajarkan kemudian adalah Injil Wahyu, kitab Wahyu. Ini apa ini kitab Wahyu ini? Lalu kemudian ketika Anda memaksakan kemudian di dalam Wahyu 1 nomor 8, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu artinya bukan awal dan akhir. Ayo belajar. Tadi saya sudah kasih PR hadiah di Matius 23 nomor 15. Di situ yang mendirikan agama Kristen adalah orang Farisi, orang celaka, orang terkutuk itu yang mengajarkan ajaran Kristen. Matius 23 nomor 15. Orang munafik. Itu oleh-oleh buat Anda. Oleh-oleh kedua, Alfa dan Omega. Alfa itu bukan artinya awal, Omega bukan artinya akhir. Alfa itu adalah abjad dari Yunani. Apa itu? Huruf A. Dan Omega itu adalah huruf Ya dalam abjad Yunani. Kalau Anda ingin mengatakan awal dan akhir, di dalam bahasa Yunani itu adalah arche kai telos, awal dan akhir. Tapi ternyata di Wahyu dalam original teksnya itu di dalam kurung tertulisnya arche kai telos, bukan pernyataan daripada Markus. Ya, sekali lagi saya katakan bukan Yohanes yang menulis kitab Wahyu itu, tapi Markus. Nama lain daripada Markus adalah Yohanes. Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Yohanes murid Yesus tidak mungkin sampai ke sana ke Pulau Patmos, nggak mungkin karena dilarang oleh Yesus, jangan ke bangsa lain. Jadi sekali lagi saya katakan Alfa dan Omega itu bukan awal dan akhir. Alfa itu adalah A, O itu adalah Ya, abjad terakhir dari bahasa Yunani, dari abjad Yunani. Kalau awal dan akhir bahasa Yunani-nya adalah arche kai telos. Ya. Jadi Yesus itu adalah A dan O. Apa itu A dan O? A. Yesus adalah AO. Apa itu AO? Enteh, enggak tahu, enggak ngerti. Cuman ditambahi arche kai telos. Yesus adalah alfa dan awal dan akhir. Wah, ini penambahan di original teks. Sudahnya dia itu bukan sabda Yesus, sudahlah itu bukan firman Tuhan, ditambah lagi pesisipan, ada lagi dalam kurungnya arche kai telos. Jadi saudaraku, ini kita edukasi aja.
Kenapa kami mengatasnamakan diri kami sebagai apologet? Karena kami membela imannya Kristus, imannya Yesus yang dipelesetkan oleh Roma dan Yunani sampai ke Nusantara dan diimani oleh saudara-saudara. Itu yang perlu saudara pahami. Silakan. Saya menjawab, Anda sangat salah besar kalau tadi berkata tidak mungkin Yohanes itu sampai di Pulau Patmos. Apa datanya? Data sejarah itu tidak bisa dibohongi, saudara. Ya, data sejarah itu tidak bisa dibohongi. Di Pulau Patmos itu data sejarahnya ada, Yohanes pernah di sana. Jadi kalau berbicara itu jangan memframing, ya, jangan memframing sehingga kenyataan yang ada di Alkitab itu tidak seperti apa yang tertulis. Ya, kalau berbicara fakta data sejarah itu memang Yohanes itu memang dibuang ke Pulau Patmos, itu sangat jelas, ya, data sejarahnya ada. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, coba Anda lihat di dalam Yohanes 21 data 24 sampai 25. Yohanes murid Yesus yang menyatakan kesaksiannya kepada pengarang kitab Yohanes. Berarti penulis kitab Yohanes bukan Yohanes. Kalau Yohanes, kitab Yohanes bukan ditulis murid Yesus anak Nikodemus, apatah lagi kitab Wahyu. Itu loh cara belajarnya. Sejarah apa yang Anda ingin sajikan di sini? Bahwa murid Yesus bernama Yohanes sampai ke Pulau Patmos, mana tunjukkan sejarahnya? Paling catatan Bible. Nggak ada itu, Bu, nggak ada. Makanya saya katakan kepada saudara, berat. Kenapa berat? Karena sejatinya ajaran Kristen ini bukan ajaran Yesus. Anda mengatakan yang disebut Kristen itu adalah murid Yesus. Bukan. Murid Yesus itu tidak sampai ke Antioquia selain Barnabas. Itu pun Barnabas memanggil Saulus, menurut cerita kisah para rasul kita tidak tahu kebenarannya, karena itu catatan Lukas. Lukas siapa? Lukas asistennya Paulus. Jadi semua serba abu-abu, tidak ada kebenaran absolut di situ, tidak ada. Lukas menceritakan Barnabas bersama dengan Saulus sampai ke Antioquia. Di sana mereka melakukan bertentangan karena Paulus mengajarkan yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus. Nah, yang pertama kali disebut sebagai murid di sana adalah orang-orang yang menjadi pengikut Paulus, dan murid-murid ini setelah setahun bersama Paulus disebutlah Kristen. Jadi pertama kali disebut Kristen itu adalah murid-muridnya Paulus. Kenapa disebut Kristen? Karena Paulus mengajarkan tentang Yesus. Di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat, karena penyesat itu kemana-mana akan membawa namaku. Paulus sampai ke Roma, sampai ke Arab, sampai ke Antioquia dan seterusnya, membawa-bawa nama Yesus. Matius 24 nomor 26 dikatakan, waspadalah kepada pengajar palsu yang akan berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun. Bertemu Mesias di dalam bilik. Siapa yang di gurun Damsik mengaku bertemu dengan Mesias? Paulus. Siapa yang di dalam bilik penjara mengaku bertemu dengan Yesus dengan menulis surat-surat? Paulus. Tergenapi semua. Siapa orang Farisi yang keluar dari Yerusalem menyeberangi lautan menjelajahi daratan? Paulus. Siapa yang berasal dari tokoh Nasrani? Paulus. Siapa yang ahli kitab? Paulus. Siapa orang Farisi? Paulus. Semuanya Paulus. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Paulus. Ingat, di dalam Lukas 21, penyesat itu datang, waspadalah. Dia akan mengajarkan, dia akan membawa namaku dan mengatakan akulah Tuhan, akulah dia, ego eimi. Siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan? Paulus. Tetapi di dalam data 12-nya di Lukas 21 dikatakan begini, namun sebelum penyesat itu datang, sebelum dia membawa namaku, sebelum dia nyamar-nyamar seperti domba sang serigala ini, lebih pertama dia menangkap kamu, menganiaya kamu, memenjarakan kamu. Nah, siapa pelakunya? Paulus. Satu lagi. Di dalam Kejadian 49, ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya, dikatakan satu-satu, dia ramalkan anaknya satu-satu, dia nubuatkan anaknya satu-satu, sampailah masanya ke Benyamin. Apa dikatakan oleh Yakub kepada Benyamin? Benyamin, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Malam hari dia merampok, pagi hari dia membagi-bagikan. Nah, siapa keturunan daripada Benyamin?
Ternyata Paulus di dalam Roma 1 nomor 11 dia katakan, aku adalah keturunan Benyamin, orang Farisi. Apa yang terjadi? Apakah nubuatan Yakub terhadap keturunannya betul? Betul. Paulus mencuri ajaran Romawi, ajaran Yahudi, mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian dijajakan kepada Romawi dan Yunani. Sah. Anda tidak bisa lolos dari situ. Anda tidak bisa lolos. Semua nubuatan perjanjian lama, perjanjian baru tentang penyesat, serigala yang nyamar seperti domba jatuh ke Paulus. Mau kemana lagi Anda? Nggak ada. Makanya susah Anda itu untuk mencari korelasi benang merah antara orang Yahudi dan Kristen, susah. Karena satu ajaran serigala, satu ajaran domba, nggak nyambung dia. Hanya orang Islam yang awamnya bisa dibodoh-bodohi oleh Kristen. Kalau Islam yang paham apologet, yang mengerti tentang Bible, tidak akan mungkin dia menjadi murtad. Tidak akan mungkin, kecuali dia lagi dalam keadaan lapar atau dia dalam keadaan birahi dan tidak memiliki iman Islam. Itu, silakan. Sapa dulu, Camor, selamat malam. Lanjut Bang Armi. Halo, selamat malam. Masya Allah. Bang Armi, silakan. Nanti Camor boleh bantu jawab ya, silakan. Pak Pendeta. Iya, kasih kesempatan yang lain untuk berbicara dulu. Oh, boleh. Iya. Boleh Camor, silakan. Yang dipermasalahkan Bang Zuma apa ya? Soalnya saya ini terus terang nih, Apa diam ya? waktu Ya, Camor Ya. ngomong Bang. Camor gedein aja suaranya, nggak apa-apa. Lanjut. ini udah gede tes. Nah, mantap. Lanjut. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ini saya berhadapan di komal raksasa-raksasa apologet Muslim ini. Malu. Saya sebenarnya malu mau masuk ini. Bang itu kan dapat undangan ya. Lanjut. Iya, makanya saya sebenarnya agak-agak ini kelas bulu mau lawan kelas berat gitu, enggak? Kayaknya saya sungkan gitu loh. Oke, gini aja, saya mau bertanya sama Bang Zuma. Sebenarnya yang dipermasalahkan selama hampir 2 jam nih ditekannya di mana, Bang Zuma? Oke, baik Bang, Singkat baik, aja. baik. Oke. Yang sedang kita bahas ini Bang, kitab yang datang kepada para nabi dari keturunan Yakub itu adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Elohim hanya untuk Bani Israel tok. Kenapa tiba-tiba muncul di agama Kristen? Kristen mula-mula yaitu Roma, kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya mereka. Itu yang jadi permasalahan Bang. Silakan. Oh, gitu. Jadi gini, ada riwayat di dalam kitab suci kami itu. Kenapa kita orang-orang Goyim itu sekarang menggunakan kitab Tanakh, para nabi, Mazmur dan Zabur, kan kayak gitu persoalannya. Jadi memang kita itu mengikuti apa yang ada yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus berada di Galilea, di sinagoge, dia masuk lalu diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya, dari situ dibacakan. Lalu kita lanjut lagi bahwa sesungguhnya orang-orang Kristen berpisah dengan orang-orang Yahudi itu tahun 135 sebelum bait Allah itu diruntuhkan oleh tentara Roma tahun 70. Antara Kristen rabbinik dengan Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sama-sama ibadah. Itu bisa kita lihat ketika Rasul Petrus, Yohanes, dan ketika Rabi Saul ketika habis pelayanan ke kota-kota di sekitaran Efesus, dia balik membawa persembahan dan memberikan nazarnya di dalam bait Allah gitu. Jadi waktu bait Allah itu ada, orang Kristen, orang Yahudi sama ibadahnya, kitab sucinya sama, dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi itu yang dipegang. Makanya kami mewarisi tradisi suci itu.
kami pakai semuanya apa yang telah dilakukan oleh para rasul, terlebih khusus yang dilakukan oleh Tuhan kami Yesus Kristus menggunakan kitab-kitab perjanjian lama yang kita lanjutkan. Karena di dalam perjanjian lama itu terisi banyak sekali menceritakan tentang Tuhan yang akan menyelamatkan manusia, seperti itu. Kayak gitu, Bang. Oke, sebelum ke teman yang lain, terima kasih atas sanggahan ya saudara saya Camore. Jadi gini Bang, data yang Anda sajikan itu adalah klaim sepihak. Kenapa saya katakan klaim sepihak? Kita tidak usah mengambil data eksternal. Data-data yang Anda genggam setiap saat aja dulu. Di dalam Kisah Para Rasul 21, data 28, hai orang-orang Israel, tolong inilah orang-orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini, dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ya, itu ya, oke, sabar dulu, Bang. Biar enak, biar jangan saya kan ngomong. Saya belum sampai kepada poinnya padahal, Bang. Saya udah dapat. Ini bukan poinnya, itu cuma pengantar. Itu cuma pengantar, sabar dulu, sabar. Jadi kalau Anda mengatakan kami berpisah di abad kedua, itu mustahil. Kenapa? Orang Yahudi haram hukumnya memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke bait suci mereka. Haram hukumnya, haram, gak boleh. Yesaya 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci, nggak boleh. Ya, benar. Nggak boleh, itu nggak boleh. Itu perintah di dalam kitabnya orang. Lalu kemudian Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 2 nomor 14 bahwasanya orang-orang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir dan dia tidak boleh kemudian makan bersama dengan orang-orang Yahudi. Ya, benar. Bagaimana mungkin Anda mengatakan satu tempat ibadah? Nggak mungkin. Orang Yahudi tidak mungkin masuk bersama dengan orang-orang yang tidak najis, yang tidak tahir. Mereka ada orang-orang tahir, Bang. Mereka orang yang masuk ke tempat ibadah, mereka melepaskan sendal, mereka wudhu, mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, lalu kemudian mereka masuk ke dalam tefila, tidak melakukan prosesi yang dilakukan oleh gereja. Nggak mungkin. Tempat ibadah saudara adalah perkumpulan orang-orang tidak bersunat dan pemakan babi. Mereka tidak, haram hukumnya masa satu tempat ibadah. Jadi itu cerita yang diceritakan sepihak. Tidak diceritakan di tempatnya orang Yahudi. Silakan. Sudah, oke, terima kasih ya. Jadi teman-teman semuanya yang ada di Komal ini, saya khusus untuk mungkin ada teman-teman saya yang Kristen di bawah, mereka supaya bisa paham. Ya, apa yang dinarasikan, yang direwayatkan oleh Bang Zuma itu benar ada di kitab suci. Namun kebenaran yang diungkapkan oleh Bang Zuma itu merupakan fitnah yang dikeluarkan oleh orang-orang pada zaman Rabi Saul itu. Mereka memfitnah agar Rabi Saul ini bisa dibunuh. Karena betul kata Bang Zuma, tidaklah boleh orang yang tidak bersunat itu berada di dalam bait Allah. Tidak bisa itu nggak bisa, itu nggak dibenarkan. Bang Zuma pada poin itu benar, tetapi Bang Zuma melupakan satu hal, bahwa sesungguhnya ungkapan itu yang berkata Rabi Saul telah membawa orang-orang Yunani yang tidak bersunat itu masuk ke dalam bait Allah. Nah, itu merupakan fitnah yang pada zaman itu. Saya bukan mengatakan Bang Zuma sedang memfitnah, bukan. Orang pada zaman Rabi Saul itu ya seperti itu jawabannya. Oke, lanjut Bang Zuma. Iya, saudara, Anda membawa Rabi Saul, yang diceritakan ingin dibunuh ini adalah Paulus. Iya. Bang Zuma gini, Rabi Saul itu merupakan nama keyahudiannya, Saul itu nama keyunaniannya, Paulus itu nama kewarganegaraan Romawinya. Oke, gitu ya. Jadi saya pikir nabi kecilnya orang Yahudi. Saulus yang Anda maksud Saul. Jadi gini. Saul. Ya, jadi sebentar. Rabi Saul itu merupakan nama keyahudiannya dari suku Benyamin. Oke. Lalu nama
Saulus itu Paulus. nama Yunaninya Bang Zuma. Oke, sudah. Lalu Paulus itu nama kewarganegaraan Romawinya. Jadi pada zaman itu memang satu orang bisa memiliki beberapa nama dan bisa juga memiliki kewarganegaraan ganda. Oke, dilanjutkan Bang Zuma. Ini kenapa Anda mengatakan ini fitnah? Yang saya katakan fitnah itu bukan Bang Zuma fitnah. Oke, sudah clear ya. Tapi yang memfitnah orang pada saat itu Paulus ketika dia sedang menyelesaikan nazarnya, dia harus membayar nazarnya ke dalam bait Allah karena mereka melihat Saulus ini Rabi Saul ini adalah orang yang patut untuk dibunuh karena mereka karena Rabi Saul telah menyangkali ajaran Musa dan bukan menyangkali, mengajarkan tentang Yesus Kristus. Makanya orang-orang yang ada di bait Allah itu menggunakan orang-orang di sekitar itu yang bukan daripada kaum imam itu memfitnah mereka. Oke, kayak gitu ya Bang Zuma riwayatnya ya. Kalau Bang Zuma nggak fitnah, Iya, oke. Memfitnah orang-orang yang ada di sana. Oke. Kalau saya mengatakan itu bukan fitnah. Sekarang gini, menurut saudara apakah orang-orang Yunani ini orang bersunat? Oke, gini ya. Orang Yunani pada saat itu tidak masuk ke dalam bait Allah. Itu sudah tidak masuk. Lalu yang Anda sebutkan tadi itu beribadah bersama-sama dengan orang Yahudi di mana? Yang di mana maksudnya gimana? Anda kan mengatakan kami berpisah dengan Yahudi. Oh, gini. Kapan? Jadi, satu tempat ibadahnya kapan? Tahun 1305, tahun 135 kekristenan Yahudi itu ada dua Bang Zuma. Yahudi Rabinik, Yahudi Mesianik yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, pada tahun 135 inilah terpisah. Kenapa sih bisa terpisah? Kasih tahu saya dong, kan gitu. Jadi terpisahnya itu pada tahun 70 di mana tentara Romawi itu meratakan bait Allah, orang-orang Kristen Yahudi Mesianik aja ya biar gampang. Yahudi Mesianik itu naik ke atas gunung. Seperti apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika si pembinasa keji itu datang, naiklah engkau ke atas gunung, dan mereka mendengar akan hal itu. Nah, pada tahun 70 itu ketika bait Allah itu dihanguskan oleh tentara Romawi, orang-orang Yahudi Rabinik berkata kepada orang-orang Yahudi Mesianik, di mana sikap nasionalisme kamu? Lalu dijawab sama Yahudi Mesianik, ini sudah digenapkan, sudah diperkatakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, runtuhkanlah bait Allah itu, maka aku akan mendirikannya kembali pada hari yang ketiga. Seperti itu. Disitulah masih ada persatuan antara Yahudi Rabinik, Yahudi Mesianik di tahun 70. Lalu pada tahun 92 ada sinode orang-orang khusus orang-orang Yahudi. Mereka menstigma, mengutuk orang-orang Kristen dengan doa-doa mereka, dan tahun 135 lah terjadi pemisahan besar-besaran. Yahudi Mesianik mengikuti ajaran-ajaran Kristus Yesus, percaya kepada Mesias yang telah datang, mati, menderita, dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia, seperti Yesaya pasal yang ke-35. Orang-orang Yahudi Rabinik tidak akan membacakan Yesaya pasal 35 karena mereka tidak mempercayai ada Mesias yang akan datang, Raja Penyelamat itu mati dan menderita. Nggak ada. Seperti itu Bang Zuma, silakan. Iya, oke. Jadi saya lihat loncatan berpikir Anda bagus lah ya. Tapi untuk awam itu Anda luar biasa. Tapi bagi saya, maaf sekali lagi, saya tidak bisa Anda melakukan apa? Anda tidak bisa melakukan suatu pencabulan informasi terhadap Bang Zuma. Maaf. Yahudi Mesianik itu, dengarkan dulu, sabar. Yahudi Mesianik itu adalah gerakan sinkritisme, Bung. Ajaran keagamaan yang muncul betul dari Yudaisme, tetapi itu nanti di abad 19. Di tahun 1960-an baru itu ada. Gerakan ini adalah gerakan keagamaan yang memadukan teologi Kristen evangelis dengan unsur Yahudi. Tahu kita, apalagi Mesianik baru masuk tadi pagi di Indonesia ini.
Dan itu bukan Yahudi murni, dia adalah orang-orang Kristen, pusatnya di Amerika. Anda bawa-bawa pada zaman itu ada Yahudi Mesianik. Waduh, parah Anda ini. Anda melakukan suatu pencabulan informasi dengan mengatasnamakan Yahudi Mesianik, Yahudi Rabinik dan seterusnya. Ini ajaran dari mana? Anda dapat informasi dari mana? Orang-orang Yahudi itu hanya dengan orang Saduki dan orang Farisi, tidak ada Mesianik. La haula wala quwata illa billah. Bang, kita itu belajar harus terstruktur dengan iman kita, dengan keilmuan yang ada, bukan dengan mempraktekkan Filipi 1 nomor 18. Jangan. Karena di sini kami ini adalah apologet Islam, membela iman Yesus yang disesatkan oleh orang Roma, nyebrang ke Belanda, Belanda nyebrang ke Nusantara ini. Itu yang saudara harus pahami. Di awal tadi perkaranya jelas. Dari mana hukumnya? Hukum Taurat yang datang yang mengikat ketetapan-ketetapannya kepada Bani Yakub kok bisa diimani oleh orang Kristen? Anda mencoba untuk melakukan pencabulan informasi. Oh, Yahudi Mesianik itu dulu menyatu. Kami menyatu di tahun 100, padahal itu tahun 1960-an. Anda nyebrang ke sana, bung. Jadi sekali lagi saya katakan, ya, kalau kita beriman, tolong supaya imannya itu bertumbuh. Bagaimana cara menumbuhkan iman? Dengan berilmu. Jangan cuma imani tok. Mentang-mentang perpuluhan lancar, EGP, mati urusan belakangan, yang penting lancar. Jangan kayak begitu. Kenapa? Hidup di dunia ini sementara, bung. Sementara. Ya, sekarang coba Anda buktikan aja dulu. Di mana di dalam kitabnya orang Yahudi, hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu diperuntukkan kepada Romawi dan Yunani. Silakan. Oke, mungkin Bang Zuma tadi melewati sesuatu ya. Saya itu memisahkan antara orang Kristen yang percaya, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus dengan orang Yahudi yang tidak mempercayai Yesus Kristus. Makanya saya menggunakan diksi Yahudi Mesianik. Kenapa kecil banget? Nggak boleh begitu, Bang, nggak boleh. Anda bawa Yahudi Mesianik, nggak ada Yahudi Mesianik, nggak ada. Pada zaman Yesus nggak ada Yahudi Mesianik. Jangan Anda buat-buat. Jangan Anda kotori mulut Anda dengan sesuatu pemberitaan bohong. Jangan. Anda belum kenal saya soalnya. Jangan saya katakan, jangan pernah Anda bercerita tentang Yahudi Mesianik di abad pertama, di abad kedua, di abad ketiga, di abad keempat. Nanti di abad 19 baru ada Yahudi Mesianik. Please. Silakan. Ini saya jadi bingung ngomongnya gimana ya. Saya tuh kan bilang gini, ada pada tahun abad pertama itu, tahun 70 dan berpisahnya orang Yahudi Kristen dengan Yahudi Rabinik. Makanya saya meminjam kata Mesianik. Dari mana, sabar Bang, sabar. Dari mana Anda mengatakan berpisah? Kapan mereka Kristen dan Yahudi ini satu? Kapan? Tahun 135 mereka pisah. Oke. Satunya kapan? Kristen dengan Yahudi kapan satunya? Kapan? Loh, ini Bang Zuma kok jadi, jangan Bang Zuma gini, please. Ini aku mau open data dulu gurunya nih supaya kerja nih. Jangan Anda mengatakan Kristen dan Yahudi itu pernah satu. Di mana satunya? Kapan? Bang Zuma suka Cek gurunya. Bukan Bang. Kita harus memberikan edukasi kepada anak bangsa, Bang. Anda Ya, punya agama siar, saya juga agama siar. Kita harus jujur menyikapi keberadaan dua agama di negara kita ini. Jangan pakai dusta di dalam mengajarkan agama. Jangan. Bang Zuma jangan lepasin tongkatnya. Kan tongkatnya tadi kan awalnya itu kan mengenai Cek gurunya. Aku mau share screen. Ya, silakan. Mengenai Saulus yang beribadah di Bait Allah dong. Iya, Tunggu. Nah, ini aku share data dulu dikit ya. Yahudi itu adalah orang yang murtad. Paulus orang murtad. Jangan Anda katakan pengikut Paulus yang telah murtad ini masih juga bersatu dengan Yahudi. Jangan. Kita orang belajar, Bung. Saya belajar. Saya orang belajar tentang kekristenan, sejarah kekristenan saya paham. Oke? Ini enaknya ada perempuan di sini nih. Bang Wan panggil Karifa dong biar seru. Dinda ini Julius, silakan. Dinda Julius. Siap. Nah, ini dari Los Angeles Times ya. Ini beritanya tahun 1989. Panas. Suara aku gimana, tenggelam ya?
Nah, ini tahun Bagus. Oke. Nah, ini Desember 27 1989. Jadi judulnya ini apa? Sidang Israeli, sidang orang-orang si Israel menetapkan tentang Yahudi Mesianik. Nah, di sini dikatakan Yahudi Mesianik tidak serta-merta bisa mendapatkan kewarganegaraan Israel. Mahkamah Agung Israel telah menetapkan dan menyimpulkan bahwa iman mereka kepada Yesus, iman mereka kepada Yesus membuat mereka itu Kristen daripada Yahudi. Mengenai peraturan tersebut telah dipublikasikan oleh koran-koran orang Israel hari Selasa yang dihembuskan oleh Ultra Orthodox Religious Interpretation of the State 1950 Law of Return atau Aliyah, hukum orang Yahudi bisa mendapatkan tanah di Israel gitu. Nah, ini Ultra Orthodox Religiusnya udah menetapkan gitu. Dan benar kata benar kata Gurunda, Mesianik Yahudi itu baru ada abad ke-20. Kalau lu pengen ke abad pertama, itu adanya Nozrim. Apa itu Nozrim? Nozrim adalah sebutan orang Yahudi kepada orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus gitu. Jadi jangan dibolak-balik fakta sejarah. Yahudi Mesianik itu baru, kalau Nasrani atau yang bahasa Yahudinya Nozrim itu udah ada dari dulu. Gitu my brethren. Oke, thank you. Silahkan Gurunda. Selamat datang di kebenaran. Lupa Saya izin dulu sejenak, di sebelah ada panggilan, ada yang mau bersyahadat. Insya Allah kalau cepat prosesinya saya kembali ke sini. Ya teman ya, Cak More dan juga teman saya Armi, Anda luar biasa. Yang pasti ketika kita berdialog agama, kita harus mengedepankan kebenaran. Jangan pencabulan data-data untuk sekedar mengenakan kuping orang, jangan. Agama itu harus disebarkan dengan kebenaran, bukan dengan tipu-tipu. Saya pamit dulu ya, host, sebentar ya. Ya Bang Haji. Di mana? Di Bunda Blokir. Sabar ya Bang. Oh, ada. Saya pamit dulu ya sebentar ya, di Nadia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang Hadi, ayo Bang Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini aja. Aku jaga kandang deh. Nah, gitu jadi Army of Jesus gitu. Sekarang pertanyaan gue yang bikin bingung ini, kenapa nama lu tentara Yesus gitu? Kenapa nggak tahun 1 gitu jadi tentara Yesus sehingga Yesus bisa diselamatkan dari penyaliban gitu loh? Udah? Atau siapa? Camore ya? Siapalah? Ya, kalau Yesus diselamatkan waktu penyaliban, maka semua nubuatan itu akan gagal. Terima kasih. Membuat apa? Membuat apa? Iya, nubuatan tentang kematiannya lah. Nubuatan tentang kematiannya. Di mana tuh? Nubuatan Tuhan akan mati ketika tahun 1. Enggak jadi Tuhan Bang Kores, enggak jadi Tuhan. Ada nggak yang tahu aku? Pelajari dulu Alkitab Bang, baru bisa tahu. Alhamdulillah udah baca dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 gitu. Nggak nemu gitu loh. Kalau sudah tahu kenapa bertanya? Nah itu kalau nggak ada kenapa diimani? Ya. Karena ada, makanya kami imani. Di mana? Ya, saya ambil contoh dari paling simpel aja, tadi saya sudah bawakan, ya kan? Boleh. Di sini dari awal kan ada kan ya? Apa? Tadi dari awal ada kan? Ada. Nah, kan tadi saya sudah bawakan tentang kejadian Adam ketika dia jatuh dalam dosa bersama Hawa. Di situ dia telanjang, dia tahu dia telanjang, lalu Allah membuatkan baju kepada Adam dan Hawa dari kulit binatang. Nah, terus itu nubuatan tentang Yesus. Ya. jadi baju itu Mesias, nubuatan Mesias baju itu. Itu kata siapa? Kata Nabi siapa? Bukan baju dari itu Mesias, tapi itu adalah nubuatan tentang Yesus. Harus ada yang dimatikan, korban ya. Oke, jadi yang dipakai Adam dan Hawa itu kulit manusia. Kulit manusia, sudah bilang kulit binatang. Maaf salah. Soalnya Yesus kan sampai sekarang kita masih sepakat ya dia manusia ya. Ya, jadi Anda harus belajar sejarah dulu.
Oke, mungkin di sejarah salah gitu. Yesus itu harusnya naga bukan manusia. Di mana tuh? Bukan, maksud saya adalah sejarah bangsa Israel untuk penebusan dosa itu seperti apa. Itu harus Anda pelajari terlebih dahulu. Nah, coba deh, ada nggak sejarahnya kalau ketika Yahudi melakukan korban penghapus dosa, si sapinya atau kambingnya itu disalibkan gitu? Ada nggak? Ya, berarti Anda belum belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Nah itu siapa tahu ada, tolong dikasih tahu gitu. Siapa tahu, mari kita melakukan korban penghapus dosa. Oke, siapkan salibnya. Oke, mana dombanya? Ini dombanya. Langsung lah dipatek tuh dombanya. Tak 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 tak. Korban penghapus dosa jadi. Siapa tahu begitu. Kita itu kalau diskusi janganlah bicara, oh berarti Anda itu belum baca, Anda baca dulu. Janganlah bilang kayak gitu, karena setiap orang tuh bisa bilang kayak gitu loh. Yang akademis lah. Gak apa-apa, aku mode saya lagi malas googling aku biasanya pengen tahu, siapa tahu ada sapi disalib kan zaman Israel mengembara. Oke, saya jelaskan ya. Boleh. Mohon didengar secara saksama karena ini akan berjalan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Oke. Lanjut, Bang. Jadi sejarahnya itu adalah ketika bangsa Israel ingin melakukan penebusan dosa, itu harus sembilan, lalu darah hasil dari korban sembilan itu dibawa ke dalam tabir bait suci oleh imam besar, diciptakanlah di kain putih di balik apa itu di tabir bait suci itu. Iya. Nah, itulah yang Yesus lakukan. Nah, sedangkan kenapa harus disalib? Nah, kita harus, makanya saya katakan belajari dulu sejarahnya. Boleh. Nah, sejarahnya adalah pada saat itu orang yang melakukan kesalahan terbesar itu harus dihukum salib. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang disalib. Karena pada waktu itu tuh pada waktu Israel atau pada waktu Yesus? Pada waktu di zaman Yesus. Nah, jadi pada zaman Yesus orang yang melakukan dosa disalib. Orang yang melakukan dosa besar itu harus disalib menurut mata hukum mereka. Mata hukum siapa? Saya lagi berbicara kan, makanya saya bilang jangan dipotong dulu. Oke. Nah, jadi pada saat itu sejarahnya adalah orang yang melakukan kesalahan besar itu harus dihukum. Makanya dikatakan Yesus waktu ingin disalib itu dipilih mau Yesus disalib atau Barabas dibebaskan gitu kan. Karena apa? Karena Barabas pun salah satu penjahat besar pada saat itu. Dan bangsa Israel pada saat itu memilih Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah menyetarakan dirinya dengan, karena ada perkataan Yesus, umat Israel tangkap saat itu, dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Dia berkata, dan Bapa adalah satu. Lalu yang kedua, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, itu dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Pada saat itu bangsa Israel menganggap Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Oleh sebab itulah bangsa Israel menjadikan Yesus sebagai tersangka yang sangat besar karena Tuhan tersangka. Tuhan didakwa. Ya. Oke, terus. Dan pada saat itu budayanya adalah harus disalibkan. Nah, kenapa harus disalib? Ya, untuk mengikuti budaya pada saat itu dan mengikuti nubuatan pada saat di perjanjian lama ya. Nah, apa nubuatan? Apalagi? Bentar ya, saya jangan potong. Sebentar. Apa nubuatannya? Nubuatannya adalah untuk menggenapi perjanjian lama adalah apa? Harus ada darah yang dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Itulah sebabnya saya katakan tadi di perjanjian lama, khususnya ketika Adam dan Hawa, ya, untuk menutupi dosa karena Adam dan Hawa sudah ketahuan telanjang, dia sudah berbuat dosa sehingga dia bisa melihat ketelanjangannya. Untuk menutupi tubuhnya itu yang telanjang itu, Allah membuatkan pakaian atau dari kulit binatang. Itu adalah nubuatan Yesus, harus ada yang dikorbankan. Kenapa nggak dari kulit manusia zaman Adam itu? Kenapa? Ya, karena manusia kan baru Adam dan Hawa pada saat itu. Loh, kan Yesus bisa diturunin zaman Adam itu. Oh, Yesus bisa diturunin? Yesus ya ada di situ. Loh, kan posisinya begini loh.
kawanku. Pertama kita ini ya, sekarang aku akan menanggapi tapi alurnya mundur ke belakang ya. Pertama soal penyaliban gitu, harus disalib. Nah, ini penyaliban ini hukumnya siapa ini? Ini hukumnya Tuhan atau hukumnya Roma gitu? Kalau misalnya hukumnya Tuhan ada di mana? Kalau misalnya hukumnya Roma, kok bisa-bisanya hukum Roma menggenapi hukum Taurat? Hubungannya apa? Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang kita ke Adam. Adam berdosa. Dosa Adam menyebabkan semua manusia berdosa. Nah, di sini Yesus bingung. Kenapa nggak turun zaman Adam aja untuk menebus si Adam? Jadi nggak ada dosa manusia-manusia sekarang. Kenapa di zaman Yohanes? Emang zaman Yohanes Yahudi nyembah berhala atau LGBT atau rajin mencuri? Kan enggak. Kalau enggak, kenapa turun zaman Yohanes? Nah itu silahkan Army of Jesus. Kenapa turun di zaman Yohanes maksudnya apa? Loh, dosa Yesus turun apa sih fungsinya? Menebus dosa bukan? Ya, Dosanya siapa? dosa Anda dan kita semua, Nah, kita berdosa karena siapa? Adam dan Hawa. Nah, kenapa nggak di zaman Adam? Kenapa zaman Yohanes? Hehehe. Ya, itu menurut saya pertanyaan yang Jawabannya telat gitu loh, telat. saya ya. Kenapa saya katakan pertanyaan anak SD? Iya. Ya, karena manusia itu Jawab aja bro, jawab. manusia itu diberikan kehendak bebas. Kan diciptakan itu bukan seperti robot. Bukan Tuhan bilang A, kita harus A. Kita diberikan kehendak bebas. Ya jadi Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya. Emang kita bisa menjangkau pikiran Tuhan? Ya. Loh, apa hubungannya sama kehendak bebas manusia? Ini Yesus turun kehendak kita emang? Maksud saya adalah kenapa harus diturunkan di zaman Yohanes atau apa Yesus turun di pada saat itu? Ya, itu kan hak prerogatif Tuhan. Loh, iya sekarang hak prerogatif Tuhan kan kita pertanyakan nih. Dia Tuhan ini turun zaman Yohanes gitu. Zaman Yohanes Yahudi dijajah, minta merdeka, bukan minta nebus dosa gitu kan? Pertanyaan yang sama Anda. Oke. Pertanyaan yang sama juga untuk Anda. Anda meyakini Al-Quran adalah kitab yang benar menurut Anda? Betul. Kalau kenapa Al-Quran didatangkan belakangan? Kenapa tidak duluan? Kenapa Ya, tidak karena kami karena kami evaluator. Kalau evaluator datang di awal namanya pendaftaran gitu, bukan evaluasi. Selamat datang di kebenaran. Gak bisa lo main banding-bandingin sama pertanyaan gua udah riset pertanyaan gua ini. Pertanyaan gua adalah datang dari memperbandingkan antara agama lu dan agama gua. Nah, ketika gua ngeluarin pertanyaan, nggak bisa lu lari ke Al-Quran, itu nggak bisa. Yang kalian anggap di Al-Quran itu berbeda dengan Yesus. Bagaimana cerita yang sama kalian anggap sama, ceritanya berbeda? Itu sama. Kalau sama, Army of Jesus, kalau sama ngapain ada Islam? Iya. Makanya saya katakan selamat datang di kebenaran. yang kalian anggap. Kalau kita sama ngapain ada Islam? Islam datang itu evaluator membedakan. Untuk sama ceritanya. Siapa yang menyamakan? Coba sekarang cek di Al-Quran, ada nggak Nabi Isa membuat rugi pedagang babi? Ada nggak? Nggak ada. Gantian. Ya, selamat datang di kebenaran. Mana Benar apa? Mana jawabannya kalau benar? Ngapain dia? Ngapain dia? bukan Isa, ya, bukan sama ini. Kebenaran. Terus kenapa ada Isa di Bible? Ya, bukan Kenapa Isa. ada Isa di Bible? Kenapa ada Isa di Bible? Ya, Isa saja sudah diganti kan? Assalamualaikum, shalom, selamat malam. Oh, dia sudah diganti. Sudah diganti. Bible Hub itu coba tunjukin teman-teman. Coba tunjukin Kardi, masih banyak loh. Lagi. Terus tunjukin ya. Selamat datang di kebenaran. Ya, kalau gereja Isa masih itu masih ada ya? Hari kematian Isa Masih sekarang sudah diganti hari kelahiran Yesus Kristus. Oke. Hari kematian Yesus Kristus. Kalau gereja Isa masih udah diganti belum? Gereja Isa masih.
yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja Isa Al-Masih udah diganti belum? Kenapa? Gereja Isa Al-Masih udah diganti belum? Apa hubungannya dengan nama gereja? Loh, Apa hubungannya katanya? kok nggak Army of Pak Jesus. Titipu, Mati ini aja. Pak Bapak Titipu turun aja. yang nyambung lah. Army of Jesus turun aja dulu Pak. Ya kalau mau dibahas ke misalnya kalian berdua diganti, kami alhamdulillah karena nama nabi kami dikembalikan gitu setelah beberapa puluh tahun dipinjam. Sekarang kita tinggal meminta nama Allah, istilah Rasul, istilah Nabi, istilah syafaat, istilah ikhtiar, tahir dikembalikan juga kepada kami dan kami akan menuntut itu. Apa? Lah iya Yesus kan nama Yunani. Jangan untuk menyamakan. Betul Army of Jesus kita sama. Gua tuh Nabi Isa bukan Yesus. Nabi Isa tidak pernah mengambil keledai dan tidak dikembalikan. Nabi Isa tidak pernah ketika mau mengambil buah di pohon lalu pohonnya dikutuk. Nggak pernah Nabi Isa. Kita tidak Nabi sama. Isa tidak pernah ketika ngomong kasihilah musuhmu tampar pipi kiri pipi kanan ketika ditampar lalu protes. Nggak pernah Nabi Isa. Kita tidak sama. Nabi Isa juga nggak pernah membeli Satpol PP membalikan meja pedagang. Nah, nggak pernah Nabi Isa kayak begitu. Beda Army of Jesus, terima kenyataan. Ya. Terima kenyataan karena memang Nabi Isa bukan Yesus. Itu sih. Iya. Nabi Isa berlakukan di dunia dan di akhirat. Yesus enggak. Itulah kesalahan terbesar kami yang mencuri cerita kami sehingga menyamakannya. Ya. Loh, siapa yang menyamakan Nabi Isa di mana? Mencuri keledai di mana? Dulu pelajari dulu yang benar. Ada nggak Nabi Isa mencuri keledai? Ada nggak? Tolong pelajari dulu yang benar. Kalau nggak ada ya jangan disama-samakan. Ceritanya, cerita tentang kematiannya itu sudah Nabi Isa, Yesus lahir di kandang domba. Sekarang kita lihat kandang domba ya. Kita lihat kandang domba. Kasih lihat dulu domba itu. Kandang domba Itu ada makanan domba, ada kotoran domba. Ada domba, baik banget itu. ya. Domba gitu. Dia yang Ini kandang domba. Di mananya? Di mana Nabi kami di sini? Mau ditaruh di mana? Beda kan sama di bawah pohon kurma? Berbeda banget. Tuh. Lahir di bawah pohon kurma. Yesus lahir di kandang domba. Di sini ditaruh di mana Nabi kami coba? Mau ditaruh di mana Nabi kami? Itu bukan orang yang sama, Yesus dengan Isa. Ya memang nggak sama, beda. Nabi Isa tidak pernah mencuri keledai. Nabi Isa tidak pernah membuat rugi pedagang babi. Nabi Isa tidak pernah ngacak-ngacak rumah Tuhan. Beda. Iya. Beda, bre. Aku nangis dia. Ya. Sepakat ya. Ya. Nabi Isa juga terima. Nabi Isa juga Iya, tidak pernah dipersekusi oleh tentara Romawi. Tidak pernah dibuka bajunya begitu telanjang loh bro. Buset dah. Bang Kores sama Bang Hendy udah puas tuh ngebola-bola Bang Army. Salah orang nyama-nyamain. Siapa nyama-nyamain? Benci gua paling benci kalau Yesus disamakan kepada Nabi Isa. Benci gua. Oke, terima kasih Bang Kores. Kita Coba. kan teman-teman saya juga Kristen kan di sini juga pada dengar kan ya. Jadi teman-teman semuanya yang tadi gambar Suaranya kecil lui. Mor. Suara lu kecil Mor. sudah belum? Coba Sudah belum? gedein dikit dong. Ya ini mendingan. Oke ya. Mendingan lah. Mendingan apa mendingan? Meningitis. Oke, ini udah ada perempuan di sini agak enak nih. Oke. Dan ini Muslim atau Kristen ya? Kristen ya Jen ya? Iya. Kristen ada itu ada. Oke. Lanjut kamu. Oke, jadi gini, teman-teman yang Kristen semuanya tadi ada subhat daripada Bang Kores. Kalau itu kan gambar tadi gambar yang disampaikan oleh Bang Kores. Arab loh. Itu adalah kandang domba yang ada di Majalengka mungkin. Oke, sudah. Kalau kandang domba yang ada di sana bagaimana adanya? Bentar, tenang Pak. Sampai ke sana, penetrasinya belum masuk. Buset. Oke ya. Tenang ya. Aja dia bicara gitu. Panjang banget itu dari Majalengka ke Israel sana.
Iya, makanya gini, itu kan subhat. Makanya saya bilang itu suatu hal yang berbeda antara Majalengka dengan yang ada di Yerusalem. Foto Ya, yang langsung Yerusalem yang mana seperti apa kandang dombanya? Nah, kalau andai kata kandang domba yang ada di Yerusalem itu merupakan kandang domba yang khusus untuk domba-domba dikorbankan di dalam bait Allah. Jadi domba-dombanya itu adalah domba-domba pilihan, domba-domba yang tidak ada Oh, tempat cacat. pemotongan domba. Tenang dulu bang, kapan mau sampai? Oke ya, tenang aja. Ntar abang, saya kan dari tadi abang ngomong kita bola-bolain Bang Army juga saya diemin aja kan, gitu. Santai aja bang. Oke ya, bisa ya bang ya? Bang Hendy bisa ya? Bisa. Oke ya, Lanjut aja. lanjut ya. Nah, jadi kalau di Yerusalem itu kandang domba yang Tunggu, cabar, tunggu info dulu. Si siapa? Army of Jesus turun. Army of Jesus turun. Lanjut. Udah terus sih kalau sekali gambarnya dong kalau ada gambar. saya nggak punya gambarnya. Oh, nggak ada. Ya, tapi dalam pelajaran tabernakel itu pas ada. Oke, sudah ya. Jadi kalau di dalam Yahudi itu kandang domba untuk dipersembahkan kepada dalam bait Allah itu tidak boleh ada cacat celah, tidak boleh ada kotoran juga di sekitaran kandang domba itu, khusus dibersihkan. Jadi beda banget kandang domba yang digambarkan oleh Bang Kores itu kandang domba yang ada di Majalengka enggak. Jadi memang kandang dombanya itu khusus. Buktinya mana bro? Bukti bro. Kamu ngomong doang nggak ada bukti. Ya saya nggak bisa ngasih gambarnya, gitu aja. Ini Linknya aja kita bukain linknya. ini kan bicara tentang tabernakel nih Bang Hendy. Oke ya, ntar Bang Hendy bisa Bernakal apa berasumsi? ya. Nanti Bang Hendy jadi nggak dapet nih poinnya buat teman-teman saya yang Kristen. Ya Oke dapat banget ya, terusin lah. Oke ya, oke. Ntar kalau teman-teman saya Kristen ternyangka, wah bener tuh kata Bang Kores gitu. Tersahadat lagi, kasihan teman-teman saya. Nggak usah sahadat, jangan repotin. Teman-teman saya. Iya nggak usah, teman lu nggak usah repot. Ribet ngerawatnya. Ternipu lagi. Gitu ya. Ya, jadi gitu teman-teman Kristen saya yang ada di sini mungkin dengar bahwa sesungguhnya kandang domba itu tidak sama seperti yang ada di Garut, yang ada di Majalengka, enggak. Itu memang kandang dombanya khusus. Kalau kita melihat contoh-contohnya aja, contoh yang pernah saya tonton itu di YouTube mengenai kandang dombanya orang-orang Hindu, sapinya orang-orang Hindu. Bagaimana? Lu kok lari ke Hindu sih? Contoh. Oke ya, bisa dong. Ini apa variabel apa apple to apple mau Enggak beda kandang sapi sama kandang domba beda. Saya mencontohkan tradisi agama orang Hindu. Enggak apple to apple, ini malu akal-akalan. Memperlakukan sesuatu hewan itu baik, memperlakukan kandang hewan itu bersih, membedakan antara hewan untuk membajak dengan hewan untuk dijadikan persembahan untuk orang Hindu. Demikian Kandang domba itu isinya domba apa celeng? Kayaknya nggak nyambung Bang Hendy. Enggak, kandang domba itu isinya domba apa celeng ya? Bang Hendy agak ini ya loncat. Lo kok loncat, nanya serius lo? Loh, itu nggak usah dijawab. Lo kenapa? Misalkan apakah rumah Bang Hendy itu isinya babi atau bukan? Bukan, saya jawab bukan. Ya udah. Terus kenapa lo nggak jawab? Kandang domba itu isinya celeng apa domba? Ya bukan. Apa isinya kandang domba isinya apa? Ya domba. Nah, iya domba, berarti Tuhan lo berjajan dengan domba waktu lahir. Nah, bagus pertanyaan Bang Hendy. Oke, sudah ya, saya jawab. Inilah bentuk daripada nubuatan. Nubuatan daripada apa yang diperkatakan oleh loh. Ini saya ngomong ini bukannya buat abang, terus terang. Enggak, saya buat teman-teman saya supaya jangan bersahadat. Gitu. Tidak, jangan. Andai kata orang Islam pun mendekati kolam baptisan, ya puji Tuhan. Gitu. Ngapain lo kencingin malah di situ? Iya gitu. Iya kan? Gua kencingin malah di situ. Kalau gua diajak ke sini gua kencingin. Iya kan Bang Hendy. Ya lu ajak gua kencingin. Enggak. Ya kalau Bang Hendy dijamah oleh Roh Kudus seperti ini. Roh Kudus gua usir. Aduh ya Allah, jangan kan, bicara jamah-jamah gitulah. Mentang-mentang ada cewek, bahasanya penetrasi lah, jamah lah, jangan gitulah. Ya udah terusin. Lu terlalu halu ngomongnya gitu loh. Enggak halu. Ini iman saya loh. Gimana sih kok halu?
Ini Ya loh, udah, Bentar ada cewek aja bahasanya ke situ-situ. Sekarang gini aja, tunjukkan Gini, di Bible, bentar dulu. tunjukkan di Bible itu Yesus lahir di kandang domba. Di mana? Data di mana? itu. Ya kita tahu Yesus lahir di kandang domba. Di mana datanya? Gitu. Di mana datanya? Lihat aja di Injil. Di mana? Udah. Kita bukan dong. Gitu ya. Di mana? Jadi begitu. Nggak bisa pakai data dong. Di mana datanya Yesus lahir di kandang domba? Di mana? Ya kita mengimani seperti itu. Lu gimana doang? Nggak ada data. Setiap dari zaman ayam gigit nasi sampai zaman ayam di Kentucky Fried Chicken, orang Kristen mengimani itu. Iya, datanya mana? Loh, lihat aja di Injil. Gimana Injil berapa? Lihat aja di Injil. Injil apa? Nggak pernah saya baca. Masalahnya gimana? Masalahnya Iya, lu ngomong nggak data, nggak ada data. ada data. Iya, mana? Di mana datanya Yesus lahir di kandang domba? Di mana? Kandang domba. Baca Di mana datanya? Datanya di mana? bacalah di kitab Injil. Dia dibaca yang mana? Camor, diskusi yang baik lah Camor. Kalau ditanya datanya mana, baik Bang Handi saya cari dulu, gitu loh. Ya udah, mungkin Pak Camur ini belum ada data belum siap mungkin ya untuk diskusi. Lebih baik Bapak tunggu Iya. dulu ya. Nanti kalau udah siap datanya Jangan disuruh turun, orang dia demen sama lu. Jan, ya yang doang kan dia, bukan aku loh Bang. Jan lu Kristen Jan. Iya. Oh sayang banget teman-teman di bawah tuh yang banyak yang Jan Kristen, iya kasihan. Oh sayang banget Jan. Kasihan gimana? Ya, Emang jelas ada gini ya. masalah gitu Bang? Cakmur, yang jelas di Bible itu, khusus di Perjanjian Baru, tidak ada tertulis secara jelas Yesus lahir di kandang domba, nggak ada. Terus ada Nah, gimana? ya gue kasih lu data, nih, lu baca Lukas 2 nomor 1 sampai akhir, di situ, ya di kota Daud, karena Bunda Maria tidak dapat penginapan, gitu ya, dia melahirkan di luar penginapan. Sesudah dia melahirkan, bayinya dibungkus kain lampin, taruh di palungan. Tidak ada kandang domba. Dari tadi gue tes lu, ternyata lu ngomong dulu, gitu loh. Datanya nggak ada. Sewaktu orang Majus datang membawa korban persembahan gimana Pak? Bukan orang Majus yang kita bahas. Datamu mana? Yesus lahir di kandang domba, nggak ada. Ayo Bang. Dari tadi kamu ngomong nggak pakai data gitu loh. Hati-hati diomelin sama Mbak Jen loh. Ini kalau yang abangku kasih ke kita itu kan udah jelas di palungan. Palungan itu apa? Nah, palungan itu tempat makan domba. Yakin? Nah, jadi abang maunya apa? Palungan biasanya buat makan apa? Makan orang. Ya, tempat Yesus dilahirkan kan di situ ditaruh. Nah, makanya kan tuh palungan kan itu tempat kandang domba, tempat domba itu menaruh makanan, gembala-gembala menaruh makanan di palungan itu. Oke, jadi menurut Anda Tuhan Anda lahir di kandang domba gitu? Iya, kandang domba. Jadi omelin pendeta lu. Loh, enggak. Domba yang kandang dombanya itu beda dengan kandang domba yang Bang Kores tadi tampilkan. Bedanya apa? Iya. Loh, kalau kandang domba di Majalengka itu kotorannya berserakan, Bang. Kalau di sana ada yang bersihin. Loh, ada. Itu gembala-gembala itu. Di Lukas Gembala 2. bagaimana? Gembala nggak ikut. Loh, itu gembala-gembala. Gembala itu dilewati pada malam hari. Dengerin pakai data nih ya. Ah. Lukas 2 nomor 1.